Hukum Perkara Perdata nomor 2 tertanggal 23 Februari 2022 pada Pengadilan Negeri Amuntai. Adapun yang menjadi dasar alasan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan tergugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh tergugat. 1. Bahwa tergugat kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh tergugat kompensi atau penggugat rekompensi. 2. Penggugat kompensi atau garing tergugat rekompensi tidak mempunyai hak untuk menggugat karena berdasarkan hukum Indonesia, penggugat kompensi atau tergugat rekompensi menikah dengan Pariyatni hanya berdasarkan hukum agama syari, artinya tidak tercatat di kantor urusan agama KUA sehingga bukan merupakan pernikahan yang sah secara hukum. 3. Penggugat menyayangkan bahwa tergugat penggugat rekompensi telah berselingkuh dengan Pariyatni yang kebenarannya adalah tergugat bersahabat dengan istri penggugat. 4. Bahwa Pengadilan Negeri Amuntai tidak berwenang untuk memutus dan mengadili kompetensi absolut dalil yang disangkakan oleh penggugat kompensi. Tergugat rekompensi merupakan termasuk dalam ranah hukum pidana yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Maka harus ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa penggugat dan istri tergugat telah melakukan perbuatan zina yang telah didalilkan oleh penggugat kompensi tergugat rekompensi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepantasnya gugatan dari penggugat kompensi tergugat rekompensi untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima karena telah cacat hukum. Dalam pokok perkara, tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini dan tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh tergugat. 1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut dianggap merupakan satu kesatuan bagian dalam pokok perkara ini dan tergugat penggugat kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan oleh tergugat. 2. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada uraian poin 1, 3, dan 5 Romawi gugatan penggugat karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. 3. Bahwa tergugat sangat menghormati penggugat yang merupakan seorang pendakwa yang seharusnya bisa menjadi panutan dan lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara kedua belah pihak. 4. Bahwa tergugat tidak pernah menggoda istri siri penggugat apalagi berselingkuh atau berzina yang dituduhkan oleh penggugat. 5. Tergugat menegaskan hubungan dengan istri penggugat merupakan hubungan persahabatan. Kesemuaan dalil penggugat dalam gugatan hanyalah atas dasar kecemburuan semata. Bahwa tergugat di sini merasa bahwa telah dimanfaatkan oleh penggugat dalam sangkaan ini untuk meras tergugat dengan meminta kompensasi sebesar 10 miliar ganti rugi atas sangkaan yang tidak benar dan tidak berdasar. 7. Bahwa berdasarkan poin 6 di atas menambahkan telah ada itikat yang kurang baik dari penggugat dengan tidak demikian perasaan istrinya yang apabila ini benar terbukti maka istrinya juga merupakan pelaku dalam sangkaan ini. Bahwa tergugat tidak pernah merugikan penggugat baik secara material ataupun imaterial sebagaimana 1365 KUH Perdata. 9. Bahwa dalil penggugat untuk minta kompensasi sangat tidak berdasar dengan meminta ganti rugi imaterial kepada tergugat sebesar 10 miliar rupiah dan uang paksa 10 juta rupiah apabila terlambat untuk membayar uang ganti rugi
imaterial tersebut setiap harinya. Dalam rekopensi, penggugat dalam rekopensi tergugat dalam kompensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam rekopensi, dan penggugat dalam rekopensi tergugat dalam kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat dalam kompensi tergugat rekopensi kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam kompensi penggugat dalam rekopensi. 1. Bahwa menjadi objek persoalan dalam perkara aku adalah sikap penggugat dalam kompensi kepada tergugat yang tidak berdasar. 2. Bahwa penggugat dalam kompensi tergugat rekopensi menyangkal telah berbuat apa yang disangkakan oleh penggugat dari uraian 3, dan tergugat sebagai seorang pedagang juga merasa tidak nyaman dengan isu ini dan ada unsur hina sebagaimana yang dimaksud pasal 310, 310 sama 32 KUHP tentang penghinaan. 3. Bahwa sangkaan penggugat dalam kompensi tergugat rekopensi tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Karena untuk membuktikan apa dalil oleh penggugat kompensi, tergugat rekopensi seharusnya harus ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa penggugat dan istri tergugat telah melakukan perbuatan zina yang telah didalilkan oleh penggugat kompensi dan tergugat rekopensi. 4. Bahwa perbuatan penggugat tergugat dalam rekopensi dalam rekopensi telah menghina, menuduh, telah berbuat suatu yang tidak benar adanya, merupakan perbuatan melawan hukum barang siapa dengan suatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seorang yang dia melakukan suatu perbuatan pidana dan karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana paling lama 4 tahun sebagaimana pasal 318 KUHP tentang penghinaan. 5. Dengan tercemarnya nama baik penghinaan kepada penggugat rekopensi tergugat kompensi maupun persangkaan palsu penggugat tergugat rekopensi, wajar jika klien kami menggugat 10 miliar rupiah yang kebetulan penggugat rekopensi pengusaha adanya persangkaan palsu ini mengakibatkan terganggunya pikiran, pekerjaan dan hubungan dengan istri, seperti sikap istri yang belakangan ini sering marah serta pengeluaran biaya tak terduga bertambah seperti sewa lawyer dan pengurusan berkas lainnya ini. Berdasarkan alasan di atas, tergugat kompensi penggugat rekopensi mohon majelis hakim memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aqua jatuhkan putusan. Dalam kompensi menerima dan mengabul eksepsi dan tergugat dalam kompensi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat dalam untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat memberikan ganti rugi perbuatan melawan yang telah dilakukan penggugat kepada tergugat terurai sebesar 10 miliar rupiah, menghukum penggugat kompensi membayar uang sebesar 10 juta rupiah setiap harinya, menghukum penggugat kompensi membayar seluruh biaya perkara. Dalam rekopensi menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekopensi atau tergugat dalam kompensi menyatakan penggugat rekopensi tergugat rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum penggugat dalam rekopensi membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat dalam rekopensi tergugat dalam rekopensi mohon putusan yang seadil-adilnya. Et bono, hormat kami kuasa hukum.